Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan, di mana sore ini kita membuat edisi khusus dengan Bapak Kepala PPATK, Bapak Dian Edianarai. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore, Pak Nasir. Gimana sehat-sehat Pak Nasir? Sehat, Alhamdulillah Pak. Semoga kita terjauhkan dari virus COVID dan sehat-sehat selalu ya Pak Dian. Amin. Pak Dian, masyarakat begitu antusias ya menyambut sumbangan 2 triliun dari pihak keluarga Akiditio yang beberapa lalu disampaikan kepada aparat penegak hukum di Sumatera Selatan, Palembang ya. Dan sebelum akhirnya kita ketahui bahwa sumbangan ini penuh dengan masalah Pak Dian. Dan PPATK termasuk yang menyuarakan bahwa sumbangan ini cenderung apa kita sebut ya Pak ya, fiktif atau bodong ya, tapi sementara sejauh ini bolehlah dikatakan seperti itu. Ya. Nah, apakah Bapak tidak khawatir Pak Dian, PPATK itu akan dimusuhi rakyat karena dalam tanda petik ini Pak ya, dimusuhi rakyat karena dianggap bagian dari pihak yang menghalangi proses ini gitu Pak? Tidak Pak Nasir, memang seperti apa yang saya sampaikan juga sebetulnya di berbagai media, tentu PPATK itu selalu bekerja berdasarkan undang-undang kan gitu Pak Nasir ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme itu sudah pendanaan pencucian uang maksud saya. Itu sebetulnya jelas memberikan mandat kepada PPATK untuk melakukan semacam analisis dan pemeriksaan terhadap sesuatu yang dianggap mencurigakan gitu. Nah ini begini Pak Nasir, memang kalau kita lihat tentu saja kalau secara kelembagaan PPATK itu sangat menyambut baik tentu saja kan, semangat orang untuk menyumbang tuh bagus ya. Bahkan sebetulnya rakyat kita itu terkenal tuh Pak Nasir, sangat generous itu, sangat sangat murah hati gitu di dalam memberikan bantuan untuk bencana apa saja sebetulnya bisa dikatakan. Bahkan ada yang namanya World Giving Index namanya itu kan, yang mengukur tingkat kemurahhatian gitu ya rakyat suatu negara. Indonesia itu selalu ada di dalam di area 10 besar Pak. Artinya ini sebetulnya boleh dipuji, luar biasa itu. Dan itu kan sudah berlangsung ya, sudah puluhan tahun dan juga tidak ada isu, saya kira tidak ada isu juga. PPATK juga tidak pernah turun tangan untuk mengurusi masalah-masalah sumbangan ini, karena prinsipnya PPATK itu tidak akan juga turun tangan Pak kalau segala sesuatu sudah berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kan itu prinsip dasarnya. Nah khusus yang kasus ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan ya Pak Nasir ya dan teman-teman semua. Yang pertama adalah ketika rencana sumbangan ini dipublikasikan, ada beberapa pertanyaan yang langsung timbul dari masyarakat dan langsung mempertanyakan. Pertama adalah mengenai kredibilitas orang. Siapa yang sebetulnya orang ini? Saya tidak pernah dengar orang ini secara nasional, bahkan saya dengar juga di Sumatera Selatan juga tidak kedengaran ini nama orang ini. Nah, ungkapan masyarakat seperti itu menunjukkan ada isu yang terkait dengan profiling namanya kalau menurut PPATK itu. Jadi kalau sumbangan 2 triliun dilakukan oleh orang yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, ini ada mismatch ini dalam profiling. Sehingga ini ada sesuatu hal yang kita sudah mulai agak rusik nih PPATK. Ini kayaknya ada sesuatu yang meragukan atau mencurigakan dengan bahasa PPATK itu. Yang kedua, masyarakat juga mempertanyakan gitu, loh kenapa yang nerimanya polisi, kenapa Kapolda yang nerima gitu kan. Nah ini juga sama, PPATK kan sangat sensitif dengan persoalan kayak gini. PPATK itu sangat sensitif apabila ada orang yang termasuk kategori PEPS namanya, Politically Exposed Person,
melakukan suatu transaksi apa saja sebetulnya. Nah, jadi jelas Kapolda itu adalah merupakan pers ya, politically exposed person. Artinya itu adalah pejabat politik, aparat penegak hukum yang dari pusat sampai ke daerah gitu kan. Itu kita punya listnya itu, PPATK punya listnya. Nah, sehingga bukan apa-apa, kita kan harus memastikan bahwa terhadap yang bersangkutan ini tidak kena reputasionalis nih. Ya kan, dia kan bagaimanapun juga pejabat publik gitu. Kalau terjadi sesuatu ini bisa kena nih reputasinya gitu kan. Atau yang lebih parah lagi, lembaganya kena juga reputasinya gitu kan. Nah, oleh karena itu kita maksudnya itu sebetulnya ketika kita turun yang pertama kali nih Pak Nasir ya adalah untuk memastikan bahwa isu yang terkait dengan masalah sumbangan ini adalah harapan kita yang pada waktu itu bahwa betul-betul apa yang sudah dijanjikan di masyarakat itu kemudian akan benar-benar direalisir, walaupun itu melalui pejabat publik dalam hal ini Kapolda gitu kan. Ini harapan kita nih, sehingga kita melakukan monitor gitu, melakukan monitoring. Nah, di dalam perjalanannya ini kemudian Pak Nasir jadi persoalan gitu kan, ketika kita memeriksa tentu saja kan kita harus tahu kalau prinsipnya PPATK itu kan follow the money ya, atau bisa dikatakan follow mungkin ya melakukan semacam mengikuti arus gitu, mengikuti arus uang dalam hal ini kan, mengikuti membaca posisi rekening, membaca mutasi rekening dari pihak-pihak yang terkait gitu kan. Nah, kemudian ada timbul masalah nih bahwa semakin menimbulkan keyakinan bahwa ini ada mismatch ini antara profil yang bersangkutan dengan janji sumbangannya ini. Karena ternyata uang yang ada itu jauh dari mencukupi kan gitu. Jauh sekali itu bahkan kan jauh sekali dari mencukupi. Dan ini adalah makanya PPATK cepat-cepat juga menyampaikan bahwa ini ada potensi masalah gitu kan. Nah, ini ada kenapa ini harus dilakukan? Ada dua hal, Pak. Ini warning kepada pihak-pihak yang terkait bahwa ini mungkin akan ada masalah. Yang kedua juga masyarakat kemudian jangan diberikan ekspektasi yang salah, Pak. Jadi jangan sampai kemudian diberikan ekspektasi yang salah bahwa ini akan betul-betul terjadi. Ketika kita ngelihat misalnya menganalisis rekening, kok kayaknya seluruh rekening terkait sudah kita periksa, kok kayaknya ini tidak memungkinkan ini sumbangan ini bisa dipenuhi. Oleh karena itu tentu kita harus berkewajiban menenangkan masyarakat sehingga masyarakat tidak over expectation gitu kan, bahwa mengatakan wah kita akan terima duit banyak sehingga kita sudah merencanakan ini merencanakan itu, dan itu faktanya tidak demikian gitu kan. Nah, pilihan-pilihan sulit sebetulnya buat PPATK. Kalau menurut saya kira kita lebih baik mengatakan yang buruk dulu nih. Tapi kalau tiba-tiba ada kejutan ya Pak Nasir ya, tiba-tiba datang uang dari mana gitu, buat tiba-tiba 2 triliun. Nah ini iya kan lebih bagus. Jadi orang senang, wah iya hebat nih gitu kan. Oh alhamdulillah kita mendapatkan sumbangan 2 triliun itu syukur kan. Itu ketika daripada kita mengatakan pasti keterima, terus kemudian malah kita tidak menerima apa-apa. Nah, tetapi kalaupun iya terrealisir Pak Nasir ya, ini persoalan buat PPATK, itu tugas kita menjadi tidak berhenti sampai di situ. Itu yang jadi masalahnya Pak Nasir. Kita harus melakukan penelitian tentu saja mengenai asal-usul suatu uang kalau profil itu tidak cocok Pak. Jadi begini Bang, untuk supaya mudah ya Pak Nasir ya, kalau misalnya konglomerat terbesar kita nyumbang 2 triliun ya Pak Nasir ya, itu orang masyarakat tidak akan pernah mempertanyakan. Karena tahu kira-kira income konglomerat ini berapa kira-kira setahunnya gitu kan gitu. Mungkin juga puluhan triliun, ratusan triliun ya tahu. Sudah jelas itu karena orang ini sudah jelas, dan sudah jelas pasti dia punya NPWP, bayar pajak dan sebagaimana seharusnya, dan saya kira sebetulnya sudah clean. Bahkan beberapa konglomerat itu sudah punya lembaga charity sendiri kan gitu, menyalurkan sumbangan-sumbangannya sendiri begitu kan. Nah, sebetulnya itu yang PPATK concern ya Pak, untuk memastikan itu terjadi dan untuk memprotek lembaga negara nih. Lembaga negara seperti kepolisian jangan sampai kena reputasionalis gitu. Jadi lebih baik cepat-cepat kita khawatir bahwa ini terbawa arus, kemudian kita ngikutin permainan orang yang sebetulnya ya bisa dikatakan mungkin profilnya tadi tidak cocok gitu. Gitu Pak Nasir kira-kira. Oke Pak Dian, dari garis besar yang sudah
dilakukan pemeriksaan oleh Hmm, Pak Dian, ya. ini bisa dikasih gambaran Pak, seperti apa Pak? Apakah Iya, dana itu memang ya, ya, jadi begitu Pak Nasir, ketika kita melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan, kita tentu saja berkoordinasi dengan bank-bank terkait ya, dan kita memastikan bahwa kita memastikan bahwa PPATK betul-betul mengetahui posisi masing-masing kas dari setiap rekening dari orang-orang terkait tentu saja. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa kecukupan gitu kan, kecukupan dana itu kemudian kita bandingkan dengan komitmen yang diberikan ya, yaitu sebesar 2 triliun itu. Nah, ketika kita selesai melakukan analisis terhadap seluruh rekening terkait itu kalau dijumlahkan total pun itu masih terlalu jauh ya Pak untuk mendekati angka 2 triliun gitu. Sehingga kita harus cepat-cepat warning ke masyarakat bahwa mungkin ini tidak akan terjadi gitu kan, sehingga jangan sampai menimbulkan kekecewaan lebih mendalam gitu kepada masyarakat gitu kan masalah ini. Nah, ini tentu kita belum menyimpulkan 100% bahwa ini adalah bodong ya istilahnya tadi yang disampaikan ya Pak Nasir ya. Karena kita masih menunggu beberapa hal ya. Misalnya ada statement yang mengatakan bahwa yang bersangkutan memiliki rekening, memiliki uang di Singapura dan akan ditransfer ke Indonesia. Nah, kita tentu saja akan melakukan koordinasi kita dengan Lembaga Intelijen Keuangan Singapura untuk mengklarifikasikan masalah ini. Setelah kita tentu saja memperoleh nanti informasi yang memadai mengenai rekening nama orang yang memiliki rekening di Singapura itu, kemudian atau apakah nama orang atau nama korporasi, untuk kemudian kita lakukan klarifikasi. Kita tidak, karena dalam pertukaran informasi intelijen itu tidak boleh kita kayak menebar jala. Kita tidak tahu siapa terus kemudian tanya, itu nggak bisa begitu. Jadi tentu saja kita sangat mengharapkan tentu saja dalam hal ini bantuan pihak-pihak terkait untuk supaya jangan sampai menimbulkan semakin banyak spekulasi di masyarakat, gitu kan. Sebaiknya untuk segera memberikan informasi kepada PPATK mengenai nama korporasinya atau nama orang yang dimaksud oleh penyumbang itu, ya kan? Sehingga akan clear, nanti PPATK akan melakukan klarifikasi bahwa apakah itu benar ada uang itu di suatu negara tertentu misalnya kan spesifik. Nah, kan itu lebih cepat lebih baik menurut saya. Jadi begitu kita melakukan klarifikasi itu kita akan bisa memastikan bahwa apakah ini bisa terjadi apa tidak terjadi. jadi sejauh ini belum ada dilakukan koordinasi Pak dengan PPATK-nya Singapura Pak Dian. Iya, jadi kita masih sedang mencari nama nih, Pak. Nama korporasi, nama orang segala macam. Jadi tentu saja kalau ibaratnya kalau Singapura nanya ke kita tanpa nama, tanpa yang jelas juga itu tidak akan diladeni juga, gitu kan. Nah ini yang walaupun kita secara informal melakukan, tapi komunikasi formalnya belum bisa kita lakukan karena nama-nama itu belum jelas kepada kita, gitu kan. Nah itu sebetulnya, ya. Gimana Pak? Ada perdebatan di sejumlah pengamat hukum saat ini Pak Dian mengenai perkara ini dapat dipidanakan atau tidak. Nah, dari sudut pandang Pak Dian sendiri itu seperti apa Pak? Karena biasanya hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi yang disampaikan PPATK kepada masyarakat itu atau kepada penegak hukum itu ada tindak pidana asalnya seperti itu Pak. Ya. Jadi sebetulnya begini Pak Nasir ya. Jadi nanti ini namanya penelitian terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan itu memang itulah fenomenanya Pak. Hasil yang akan keluar dari PPATK itu adalah informasi intelijen keuangan. Kita bukan aparat penegak hukum, kita tidak akan menarik kesimpulan ini akan terjerat kasus apa, tetapi kita bisa mengindikasikan sebetulnya kira-kira kemungkinan pelanggarannya apa, gitu kan. Saya kira apa yang dibicarakan oleh teman-teman ahli hukum itu sudah banyak yang menyinggung masalah-masalah ini ya. Banyak sekali aspek-aspek hukum yang sudah didiskusikan, termasuk juga penyebaran kabar bohong dan mengganggu ketentraman, ketertiban publik dan lain sebagainya. Itu saya kira itu hukum untuk bagaimana mengkaitkan ya, apakah peristiwa ini kemudian bisa dijerat dengan pasal-pasal hukum tertentu, gitu kan?
Karena kan ini adalah komitmen yang sebetulnya mungkin kan kalau komitmen itu kemudian diucapkan tanpa direalisasikan, nah ini kan persoalan. Nah, kalau semua orang boleh melakukan itu berbahaya sekali tentu saja. Sehingga memang kalau saya berpendirian bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan, apalagi janji itu dilakukan kepada ya institusi publik gitu ya, kepada pejabat publik gitu. Tentu menjanjikan bantuan yang sebegitu besar ke masyarakat dan diberikan melalui aparat penegak hukum gitu, melalui kepolisian dalam hal ini, itu merupakan sesuatu hal yang bukan main-main ya Pak. Jadi kalau ini kemudian tidak kena sanksi apapun, tidak masuk pasal apapun, tentu nanti orang seperti ini kan bisa banyak gitu. Jadi mereka punya message yang salah kalau saya melakukan apapun, bikin komitmen apapun tidak akan diapa-apakan gitu, kalaupun tidak direalisasikan. Nah, tapi ada cara yang terbaik sebetulnya. Tapi kan ini sudah telat ya. Jadi dalam pengertian cara yang terbaik itu adalah ketika kita ragu-ragu terhadap penyumbang, itu sebaiknya dengan secepatnya sebetulnya melakukan koordinasi gitu kan dengan PPATK lah dalam ini, karena institusi kita ini memang diberikan kewenangan untuk melakukan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan, Pak. Nah, jadi nanti tinggal diserahkan namanya. Kemudian sebetulnya dengan mudah kita akan teliti ya profil yang bersangkutan, pekerjaannya, bisnisnya, segala macam. Kemudian kita juga bisa lihat uangnya, apakah uangnya itu sudah tersedia apa tidak gitu kan. Kalau belum tersedia kan kita harus kejar lagi kan, itu uangnya dari mana kira-kira gitu kan. Jadi banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita mengumumkan tentu saja kepada publik, karena ya namanya juga publik kan tidak bisa kita atur Pak. Kalau mereka kemudian punya ekspektasi yang tinggi mengenai masalah tersebut, ya itu tidak bisa disalahkan karena itu ada publikasi gitu. Nah, tapi ke depan saya kira mudah-mudahan ini pembelajaran yang sangat baik ya, supaya memang artinya begitu ada hal-hal yang meragukan itu sebaiknya secepatnya koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait Pak, untuk memastikan bahwa jangan timbul spekulasi dan keresahan di masyarakat. Itu loh Mas. Ya Pak Dian, lebih dari itu Pak, saya menilai apa yang dilakukan oleh PPATK ini seperti yang Bapak sebutkan tadi itu untuk memprotek lembaga negara Pak ya. Betul. Jadi saya kira apa yang Bapak lakukan cukup tepat saya kira. Ya. Nah, sejauh ini Pak Dian, pernahkah PPATK menemukan temuan lain ya, jenis sumbangan fiktif atau yang katakanlah yang mirip-mirip seperti ini terjadi baik di masa lalu terlebih pada masa pandemi saat ini? Itu ya mungkin dalam beberapa tahun lah. Iya Pak Nasir, ini bahkan betul sekali tuh Pak Nasir, pertanyaan bagus nih biar masyarakat tahu ya Pak Nasir. Sebetulnya peristiwa-peristiwa seperti ini kan bukan peristiwa baru Pak. Peristiwa ini sudah berulang-ulang terjadi ya. Orang datang misalnya mengklaim punya harta kekayaan yang sangat besar di suatu bank tertentu di luar negeri, atau orang katanya sudah mentransfer uang tapi ditahan oleh Bank Indonesia. Terakhir juga ada yang mengatakan bahwa uang sudah mau dikirim ke Indonesia tetapi dibekukan oleh PPATK gitu kan. Macam-macam Pak Nasir ya. Bahkan ada waktu itu beberapa kali yang kita minta izin kepada PPATK untuk uang miliaran dolar Pak, untuk melakukan investasi ya kan. Nah, pertama kan aneh, PPATK itu kan tidak pernah memberikan izin apapun ya Pak. Kalau bisnis biasa normal untuk investasi, perdagangan segala macam ya silakan saja dilakukan tanpa izin kita, karena memang rezim devisa bebas kita ini. Nah, yang kedua kita jadi bertanya-tanya apa nih niatnya sebetulnya orang ini meminta izin kepada PPATK. Kalau kita tidak hati-hati ya Pak, pada waktu itu, kemudian kita mengeluarkan surat gitu bahwa Anda boleh memasukkan uang sejumlah segitu, itu konsekuensinya akan panjang Pak. Makanya memang menjadi pejabat publik itu harus hati-hati betul Pak, harus betul-betul cautious Pak namanya. Hati-hati betul kita harus melihat situasi seperti ini, karena manusia itu macam-macam di dunia ini. Niatnya juga macam-macam, kita tidak tahu. Nah, yang penting itu adalah jangan sampai posisi kita itu ikut terlibat Pak di dalam proses seperti ini. Saya pernah diminta mengklarifikasi misalnya suatu kasus ketika ada orang datang ke suatu lembaga tertentu, dia mengatakan bahwa dia adalah ahli waris si A gitu kan, dan dia memiliki uang sampai dia sebut sekitar 5 miliar dolar pada waktu itu yang dia ada di suatu bank di negara tertentu yang dia minta bantuan. Nah, saya datang ke sana supaya pada waktu itu saya masih di Bank Indonesia Pak, waktu itu saya masih jadi direktur luar negeri.
pada waktu itu ditanyakan pada saya mengenai masalah ini. Ya sebetulnya ini kan semuanya gampang dibuktikan bahwa orang ini sebetulnya atau kredibel apa tidak kredibel, Pak. Jadi dengan hanya beberapa penjelasan dari saya saja, terus kemudian orang ini mundur kan begitu. Ada lawyer yang malah segala macam. Oke. Jadi memang banyak sekali di dunia ini, banyak sekali pengalaman saya selama di BEI maupun selama di PPATK ini yang terkait dengan masalah-masalah komitmen seperti ini yang sebetulnya mungkin hanya isapan jempol belaka ya. Sehingga kita ini ada clue bagus ya Pak. Saya bahan renungan saya aja nih Pak. Pak Nasir yang menangani persoalan selama ini. Kalau segala sesuatu terlihat too good to be true, nih dalam bahasa Inggris itu sulit dipercaya ya kebenarannya gitu. Itu maka kita harus think and rethink, berpikir dan berpikir lagi gitu. Betul-betul kita mempertimbangkan apakah ini orang ini bisa dipercaya apa tidak. Apakah uangnya ini ada apa tidak. Jadi memang harus selalu bertanya-tanya. Tapi kalau sumbangan itu sesuatu yang realistis sesuai dengan profil kan mudah. Misalnya ada konglomerat A di kita nyumbang 2 triliun, nah orang tidak akan nanya, duitnya emang banyak, gitu, triliun. Nah, misalnya sekarang saya nyumbang nih Pak Saril ya, ini kan sesuatu wajar tidak wajar itu harus profiling Pak. Tidak bisa kita menetapkan. Ada yang nanya ke saya, berapa Pak jadinya harus diklarifikasi nanti ke PPATK? Tidak ada batas Pak. Orang itu kemudian harus profiling sendiri. Jadi begini, kalau misalnya sekarang saya sebagai kepala PPATK ya Pak Nasir, terus kemudian menyatakan kepada pemerintah saya akan menyumbang nih untuk COVID ini 100 miliar. Nah, kira-kira reaksi masyarakat apa yang bakal terjadi kepada saya? Logika sederhana saja. Orang akan mempertanyakan dari mana ini kepala PPATK menyumbang 100 miliar gitu kan. Tetapi kalau saya nyumbang nih, Pak, saya nyumbang ya Pak ini 100 juta atau 10 juta, 20 juta. Orang akan mengatakan, wah wajar. Sesuai profilingnya gitu kan, ya kalau uang segitu mestinya kepala PPATK punya kira-kira begitu apa aja ya, tinggal aja. Nah itu kira-kira itu. Nah jadi harus profiling terus begitu Pak. Kalau tidak itu transaksi kemudian menjadi transaksi keuangan yang mencurigakan Pak. Itu selalu begitu, makanya PPATK pasti masuk Pak kalau ada sesuatu yang seperti itu. Dijamin Pak itu. PPATK harus masuk karena itu undang-undang memandatkan pada kita harus melakukan itu Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena ya Pak Nasir yang mengatakan, oh ini orang mau nyumbang kok seperti tadi pertanyaan Pak Nasir itu kok seperti dihalang-halangi gitu kan mau nyumbang gitu. Tentu tidak seperti itu Pak. Menyumbang yang tidak ada masalah selama ini juga kita tidak pernah ikut campur Pak. Nah, tapi kalau kemudian ini menimbulkan tanda tanya dan ada isu-isu sensitif yang harus PPATK klarifikasi, tentu ini dengan sendirinya kalau enggak malah kita salah. Oh gimana sih PPATK ini? Orang sudah kayak gitu, masyarakat sudah pada bingung, sudah perdebatan antar orang dukung-mendukung, tapi kepala PPATK diam aja, kan? Ngapain sih orang ini kerjanya? Nggak, kok malah jadi begitu, Pak? Jadi kan jadi begitu. Kan saya juga kan serba salah ya, Pak. Saya terus terang aja, Pak Nasir juga mungkin tahu. Saya mungkin kadang-kadang ditegur oleh Komisi 3 gitu kan, karena mungkin saya itu berbicara mengenai hal-hal yang menurut mereka tidak seharusnya. Tapi saya tuh kita mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan sampai saya berakhir jabatan itu saya tidak akan melanggar gitu apapun yang menjadi kode etik kita untuk tidak membocorkan apapun sesuatu secara detail Pak. Itu yang angka-angka itu tidak pernah keluar dari mulut saya Pak. Masing-masing rekening itu berapa jumlahnya dan lain sebagainya, kemudian dipakai apa itu juga tidak akan pernah keluar. Jadi ini hanya edukasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat memperoleh jawaban yang jelas dari lembaga yang seharusnya menjawab Pak. Gitu. Karena kita diberikan mandat untuk memiliki akses langsung ya kepada lembaga keuangan. Gitu. Itu Mas. Pak Dian, apakah Pak Dian sudah buat rekomendasi kepada penegak hukum atau pada Pak Kapolri ya khususnya terkait dengan kasus ini Pak? Ya, tentu nanti di hasil analisis kita itu di dalamnya adalah salah satunya ada rekomendasi Mas. Jadi rekomendasi apa yang harus dilakukan pada dalam hal seperti ini. Jadi nanti kenapa saya harus selalu menunggu sampai akhir Pak analisis kita lakukan, pemeriksaan kita lakukan karena memang kalau data diberikan kepada aparat penegak hukum, kepada kepolisian itu kan harus detail Pak, harus jelas gitu. Tidak seperti sekarang edukasi publik saya bisa bicara dengan kualitatif ya Pak, lebih banyak kualitatif.
bisa untuk edukasi publik karena mungkin kerahasiaan isu-isu yang terkait dengan masalah kuantitatif itu kerahasiaannya kan agak cukup besar, sehingga saya selalu menggunakan kualitatif untuk mengedukasi masyarakat gitu. Tetapi kalau saya serahkan nanti kepada katakanlah kepada Kapolri, itu sudah harus detail, angka-angkanya harus jelas gitu kan. Harus jelas pihak-pihak mana saja yang diteliti oleh PPATK gitu kan, dan rekomendasi apa yang harusnya dilakukan misalnya oleh Kapolri ya untuk menangani kasus seperti ini. Misalnya gitulah kira contohnya Pak. Terakhir Pak Dian, Ya. apa pesan yang Pak Dian ingin sampaikan kepada Sobat PPATK dan kepada pihak-pihak terkait lainnya Pak? Jadi begini Pak Nasir ya, ini kasus ini menarik menurut saya tuh, apapun yang terjadi ya ini ya, katakanlah ini bodong gitu kan, atau katakanlah tiba-tiba ada kejutan ini berubah menjadi kenyataan gitu ya, misalnya begitu Pak Nasir. Apapun yang terjadi, kalau menurut saya kasus ini sangat menarik Pak untuk menjadi bahan pembelajaran semua pihak Pak. Dan bahkan saya berpikir setelah setahu saya ya, ini saya juga lupa ingat ini Pak, tapi ada undang-undang lama ya, undang-undang nomor 9 tahun 61 nih Pak, undang-undang yang terkait penghimpunan uang dan barang ya Pak Nasir. Itu saya jadi teringat itu sudah 60 tahun. 60 tahun itu mungkin kita perlu melakukan adjustment karena banyak apa ya? Banyak hal yang berubah di masyarakat kita. Artinya segala hal kalau kita misalnya kemajuan teknologi, medsos, itu kemudian juga komposisi kehidupan ekonomi masyarakat itu sudah berubah, banyak sekali kelas menengah yang sangat jumlah kelas menengah yang semakin besar sehingga potensi untuk memberikan sumbangan itu sangat besar ya. Dan juga tentu saja perkembangan karena negara kita sekarang sudah menganut asas demokrasi ya. Tahun 61 kira-kira apa tuh Mas? Jadi sudah demokrasi tentu saja kan sudah betul-betul transparansi harus dijamin. Oleh karena itu saya sih sebetulnya ya sangat mendukung kalau pemerintah dan DPR membicarakan kemungkinan kita mengeluarkan undang-undang ya, undang-undang amandemen atau penggantian sekali gitu yang terkait dengan masalah ini Pak. Tapi ini bukan cuma parsial Pak ya, ini harus betul-betul mengatur bagaimana kalau kita nyumbang, siapa yang berhak menerima, atau boleh menerima, bagaimana kita mengelola suatu bantuan, ya kan? Bagaimana kita menyalurkan suatu bantuan, bagaimana governance atau transparansi harus dilakukan oleh siapapun yang menghimpun dana misalnya. Itu harus tuntas Pak, karena apa? Seperti yang saya bilang, potensi sumbangan ini besar sekali di negara kita itu. Jadi kalau misalnya ini peraturan perundang-undangannya kondusif ya nanti orang bisa dengan tenang memberi. Kalau saya mau memberi sesuatu, saya tahu memberi ke siapa dengan clear gitu kan. Terus kemudian juga kalau saya mempunyai inisiatif gitu, apakah saya juga bisa mempertanyakan apakah saya boleh tidak boleh melakukan itu gitu kan. Kalau kita lihat ya Pak Nasir, di berbagai negara nih seperti di Inggris ya, seperti di Amerika Serikat dan banyak negara maju lainnya itu yang namanya charity organization itu kan sangat berkembang biak Pak, sangat berkembang biak, dan itu adalah multi-billions activities atau istilahnya charity namanya, itu charity itu sangat luar biasa besar. Seperti di Inggris itu ada cancer research ya, ada Oxfam, ada banyak sekali. Dan itu miliaran pound sterling Mbak yang bisa terlibat di situ, karena orang sudah tahu kalau saya mau nyumbang sesuatu tergantung saya maunya apa. Kalau saya bersimpati kepada urusan kanker, saya ke cancer research gitu kan. Kalau saya hanya misalnya ingin membantu orang-orang tertentu karena kebutuhan tertentu, ya saya tinggal pilih lembaga lain apa, bisa Oxfam misalnya kan. Bahkan sumbangan itu dari yang paling kecil sampai yang paling gede gitu. Jadi kita bahkan hanya memberikan sumbangan baju bekas atau baju bekas yang layak pakai tentu saja, itu bisa diberikan Pak. Dan masyarakat kita akan menerima benefit yang sangat luar biasa. Jadi charity activities itu di Indonesia memang harus diperhatikan. Dengan potensi yang segini besar itu saya kira bagus sekali kalau kita memang mendrive kegiatan-kegiatan comparable Pak, dapat sebanding kira-kira dengan apa yang dilakukan oleh Inggris misalnya Amerika Serikat, sehingga itu kan porsi untuk mendorong, bahkan bukan cuma porsi sedikit-sedikit Pak, itu porsinya itu bahkan porsi untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi itu signifikan itu gitu. Ini yang mungkin kita belum mungkin secara sistematis melakukan ini. Tapi ini itulah Pak Nasir yang ingin saya sampaikan, bahwa
selalu ada bless in disguise. Nah, ini yang kita sebut sebagai blessing in disguise. Kejadian apapun kalau kita wise, gitu kan, kalau kita mau merenung, saya kira bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kondisi kita. Gitu Pak Nasir kira-kira. Terima kasih Pak Dian Terima kasih, atas pencerahan yang disampaikan kepada Ya. Sobat PPATK. Tapi Sobat PPATK jangan pernah takut untuk menyumbang. Iya, Kalau Ya. memang ada ya Pak ya. betul, betul. Yang penting underline-nya jelas ya. Ya. Underline-nya jelas. Baik Pak Dian, Ya. sekali lagi terima kasih atas Baik, kesempatan yang diberikan, pencerahan yang disampaikan. Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekan edisi khusus lainnya.